Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Asodiki dari kelas PAI 1E. Yang terhormat Ibu Yulia Oktarina MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umatnya kelak di hari kiamat. Amin. Saya di sini akan berpidato yang berjudul Setiap kesulitan ada kemudahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dua hal yang berbeda yang silih berganti dalam kesenangan dan kesusahan. Bahkan menurut beberapa orang, kalau hidup itu indah karena perbedaan tersebut. Bayangkan, kalau orang senang terus atau susah terus, tentu bukan suatu yang baik. Ketika kita senang, maka kita diharapkan ingat ketika dulu pernah susah, dan ketika kita susah, ingatlah bahwa suatu saat akan ada kesenangan. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Hal yang penting yang perlu diperhatikan, bagaimana sifat dasar seorang manusia dalam menghadapi kedua hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia tertimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa." Quran surat Al-Isra ayat 83. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia terhadap kesenangan terlebih dahulu, karena ujian terhadap kesenangan adalah lebih berat. Dari Amr bin Auf radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain untuk menagih pajak penduduk. Kemudian ia kembali dari Bahrain dengan membawa harta yang sangat banyak. Dan kedatangan kembali Abu Ubaidah itu terdengar oleh sahabat Ansor. Maka mereka pun sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai sholat, mereka menghadap Rasulullah SAW. Maka beliau tersenyum melihat mereka, kemudian bersabda, "Mungkin kamu telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa harta yang banyak." Jawab mereka, "Benar, ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sambutlah kabar baik dan tetaplah berpengharap baik untuk mencapai semua cita-citamu. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu, tapi aku khawatir kalau terhampar luas dunia ini bagimu sebagaimana telah terhampar untuk orang-orang yang sebelum kamu. Kemudian kamu berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, sehingga membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada saat ini pun bisa kita lihat seorang miskin apabila dia tidak sabar, maka yang dicuri adalah HP atau sepeda motor. Sedang orang yang menjadi tersangka KPK telah didakwa dengan korupsi sampai miliaran rupiah. Hal ini menunjukkan orang tidak tahan dengan kesenangan atau kemewahan. Atau hal ini tersebut dalam Al-Quran tentang orang yang mendapat musibah di lautan akan berdoa kepada Allah, tetapi
lupa sudah sampai darat. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Quran Surat Al-Isra ayat 67. Cara psikologis seorang muslim apabila ditimpa musibah, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar. Sedang orang yang berhasil biasanya memiliki ego bahwa keberhasilan itu adalah karena hasil jerih payahnya. Kembali kepada sifat manusia, jika mendapat kebahagiaan seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Isra ayat 83, jika mendapatkan kesenangan, maka dia memiliki dua kecenderungan, yaitu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sombong terhadap manusia. Jika kesuksesan terjadi pada orang yang tidak beriman, maka akan memperkuat keyakinan bahwa tidak perlu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan. Mereka akan mencibirkan kaum muslim yang rajin sholat, tapi kehidupannya masih miskin. Sedang bila keberhasilan pada orang munafik, maka mereka berkata, buat apa sholat? Toh saya masih bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki pada setiap manusia di dunia ini tanpa pandang bulu apakah mereka beriman atau mengingkari. Bagi seorang muslim, keberhasilan masih membuat dia melaksanakan sholat dan ibadah lain. Tapi ada hal lain yang mungkin tidak kalah bahayanya, yaitu adanya perasaan sombong terhadap apa yang didapatkan. Apa sombong itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sering sulit untuk dihindari orang-orang yang sukses. Terkadang sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, apalagi dari orang yang lebih muda, lebih miskin, atau lebih rendah derajatnya dari kita. Penolakan kebenaran tersebut biasanya dibarengi dengan merendahkan orang lain karena dia menganggap dialah yang lebih tinggi, lebih berhasil, dan lebih berkuasa daripada orang lain. Demikianlah semoga kita selalu menjaga hati kita dan keadaan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.